Selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya. Setiap beberapa tahun sekali, langit di sebagian wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga kita itu warnanya jadi oranye pekat, penuh sama kabut asap beracun. Nah ini tuh bukan fenomena alam biasa loh. Ini adalah bencana buatan manusia yang kayaknya terus-terusan menghantui kita. Kali ini kita akan coba bongkar apa aja sih resep di balik badai api sempurna yang seakan menjebak Indonesia. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu ngebuka jaringan yang rumit banget antara alam, iklim, dan pilihan yang kita ambil sebagai manusia. Apakah ini semacam takdir geografis? Atau jangan-jangan ada pihak yang sengaja menarik pelatuknya? Yuk kita mulai investigasi kita. Oke, untuk bisa paham apinya, kita harus paham dulu bahan bakarnya. Dan di Indonesia bahan bakar ini bukan cuma sekedar kayu kering biasa. Ini tuh soal seluruh lanskap geografisnya yang unik, ibarat kotak korek api raksasa yang tinggal nunggu ada yang nyalain aja. Nah, ini dia nih, aktor utamanya, lahan gambut. Coba deh bayangin, sebuah spons raksasa yang terbuat dari materi organik yang nyimpan karbon dalam jumlah yang luar biasa banyak. Waktu dia basah, dia itu pahlawan penjaga iklim. Tapi, apa ya yang terjadi kalau spons raksasa ini dikeringkan? Dan inilah yang terjadi. Untuk buka lahan, perkebunan, kanal-kanal besar digali yang akhirnya mengeringkan spons raksasa ini sampai ke intinya. Begitu kering, gambut ini berubah jadi semacam bom waktu. Apinya nggak lagi cuma membakar di permukaan, tapi menjalar di bawah tanah, jadi kayak bara abadi yang hampir mustahil buat dipadamin. Jadi, kita udah punya kotak korek geografis yang siap banget buat terbakar. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyulut apinya? Ternyata ada dua pemicu utama. Yang pertama, pola iklim yang ekstrim, dan yang kedua, ini yang paling menentukan, yaitu tindakan manusia. Begini perbedaannya. Di satu sisi, kita punya musim kemarau biasa, ya normal-normal aja. Tapi di sisi lain, pas fenomena iklim El Niño melanda, musim kemarau ini bisa berubah jadi kekeringan ekstrim yang brutal banget. Hujan bisa berhenti turun berbulan-bulan, mengubah jutaan hektar lahan gambut yang udah dikeringkan jadi tumpukan bahan bakar yang siap meledak kapan aja. Tapi, El Niño itu cuma menciptakan kondisinya, cuma nyiapin panggungnya. Pemicu apinya, hampir selalu, adalah manusia. Membuka lahan dengan cara membakar itu masih sering banget terjadi karena dianggap paling cepat dan murah. Jadi, poin pentingnya gini. Iklim itu ibaratnya mengisi peluru ke dalam senapan, tapi manusialah yang menarik pelatuknya. Sekarang, mari kita lihat gimana kombinasi dari geografi yang rentang, iklim yang ekstrim, dan pemicu dari manusia ini telah menciptakan beberapa bencana kebakaran paling dahsyat dalam sejarah modern kita. Angka ini susah banget buat dibayangin. 10 juta hektar. Itulah luas area yang terbakar pada bencana tahun 1997 sampai 1998. Luasnya itu bahkan lebih besar dari negara Portugal loh. Ini adalah kebakaran terbesar dalam sejarah Indonesia. Nah, ini dia resep bencana tahun 97. Pertama, ambil lahan gambut yang udah dikeringkan. Terus, tambahkan kekuatan El Niño terkuat di abad itu. Dan terakhir, campurkan dengan sistem peringatan dini yang, ya bisa dibilang hampir nggak ada. Hasilnya, sebuah malapetaka lingkungan yang asapnya bahkan bisa kelihatan dari luar angkasa. Dan pelajaran terpenting dari peristiwa 97 adalah ternyata asap itu nggak punya paspor. Dia nggak kenal batas negara. Kabut asap yang tebal banget menyelimuti negara-negara tetangga kayak Malaysia dan Singapura dan langsung mengubah masalah ini jadi krisis internasional. Oke, kita maju ke tahun 2015. Meskipun luas area yang kebakar lebih kecil, sekitar 2,6 juta hektar, kebakaran kali ini menyebabkan kerugian ekonomi yang fantastis, lebih dari 16 miliar dolar AS. Belum lagi ratusan ribu orang yang terpaksa menderita infeksi pernafasan akut. Lihat kan, polanya berulang lagi. Gambut kering ketemu El Niño yang kuat. Tapi kali ini kita belajar pelajaran yang pahit banget. Teknologi canggih seperti bom air yang dijatuhkan dari pesawat, itu ternyata nggak berdaya melawan api yang membara beberapa meter di bawah permukaan tanah. Ibaratnya, kita cuma mencoba memadamkan puncak gunung es. Nah ini dia kesadaran pahit dari tahun 2015. Kita nggak bisa cuma fokus mademin apinya aja. Kita harus memperbaiki sumber masalahnya, yaitu lahan gambut yang udah terlanjur rusak dan kering. Kita harus istilahnya membasahi kembali spons raksasa itu. Dan kemudian tahun 2019, api kembali menyala, membakar 1,6 juta hektar lahan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada perbaikan di sana-sini, masalah yang paling mendasar itu ternyata masih ada dan belum terselesaikan. Sebenarnya di tahun 2019, kita melihat ada kemajuan. Deteksi satelit udah jauh lebih baik, penegakan hukum juga lebih tegas. Hasilnya, meskipun tetap dipicu oleh El Niño, dampaknya nggak separah sebelumnya. Ini jadi bukti bahwa intervensi yang tepat itu bisa banget membuat perbedaan.
Tapi, pelajaran utamanya tetap ini. Respons yang lebih baik itu cuma menekan gejalanya, bukan menyembuhkan penyakitnya. Selama lahan gambutnya tetap kering dan praktik pembukaan lahan yang nggak berubah, api itu akan selalu kembali. Ini masalah struktural, bukan sekedar kecelakaan. Jadi, kalau memadamkan api saja ternyata nggak cukup, lalu apa dong jalan keluarnya? Gimana caranya kita bisa benar-benar memutus siklus bencana yang menghancurkan ini? Jawabannya ada pada pendekatan yang jauh lebih mendasar. Masalah ini bisa kita lihat seperti 3 roda gigi yang saling mengunci satu sama lain. Ada geografi yang rapuh, ada iklim yang makin ekstrim, dan ada praktek manusia yang merusak. Kalau kita cuma mengatasi salah satunya, tanpa menyentuh yang lain, ya bakal sia-sia aja usahanya. Jadi, solusinya harus terintegrasi, harus paket komplit, mulai dari teknologi satelit sampai penegakan hukum yang super tegas. Ini bukan lagi soal bereaksi setelah kejadian, tapi soal proaktif sebelum terjadi. Tapi kunci sesungguhnya ada di nomor 4, kolaborasi. Kita harus melibatkan masyarakat lokal sebagai penjaga terdepan, karena mereka lah yang paling paham tanah mereka sendiri. Pada akhirnya, pertanyaannya jadi begini, kita sudah tahu polanya, kita tahu akar masalahnya, dan kita juga tahu solusi apa yang dibutuhkan. Pertanyaannya bukan lagi mengapa ini terjadi, tapi sekarang menjadi apakah kita akan bertindak cukup cepat sebelum api berikutnya datang? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.